Bagaimana suku primitif Afrika menggunakan unta untuk membangun rumah. Rumah terbuat dari ranting dan gulma. Gobata tinggal di Ethiopia Selatan. Gobata adalah pengembara primitif dan saat musim kemarau, mereka bermigrasi dengan unta. Tujuan setiap migrasi juga sepenuhnya dipandu oleh unta. Selama unta berhenti bergerak, mereka akan membangun rumah mereka di tempat. Mungkin alasan dia tidak pindah adalah karena ada makanan di dekatnya. Dan Gobata sangat sederhana untuk dibangun. Anda membangun fondasi tempat unta berada. Fondasi diletakkan sembarangan, memegang ketal penuh air. Rendam lubang di tanah lunak. Jarak antar lubang tidak bisa melebihi 30 cm. Ketika tanah menjadi lunak melalui perendaman dalam air, para wanita di Gobata akan mengambil pasak yang biasa dan mengubur lubang di tanah. Setelah fondasi lingkaran diletakkan, mereka akan mulai membangun rumah. Mereka akan memasukkan cabang yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam fondasi yang telah diletakkan terlebih dahulu. Kemudian tutupi cabang dengan tanah. Ini diperkuat dengan taruhan. Umumnya, 4-4 cabang harus ditempatkan dalam lubang. Pendekatan ini secara efektif dapat meningkatkan kekokohan rumah. Karena di dataran, angin dan pasir setiap hari sangat deras. Jika rangka rumah tidak cukup kuat, rumah dapat dengan mudah runtuh atau terhempas. Dan rangka adalah tempat bangunan paling memakan waktu. Setelah bingkai di kedua sisi diikat, wanita juga akan mengikat 5-5 baris cabang secara horizontal di tengah cabang. Hal ini juga bermanfaat untuk menambahkan gulma ke dalamnya nanti. Setelah mengikat cabang tengah, para wanita akan mengikat cabang-cabang kecil di sekitar tepi bawah rumah, membuat pasar perumahan lebih terjangkau, kuat, karena seluruh struktur rumah terbuat dari ranting dan gulma. Tanpa banyak bala bantuan, rumah bisa sangat berbahaya pada hari berangin. Setelah bagian bawah diperkuat, akhirnya akan ditutup. Topping juga merupakan bagian tersulit dari bangunan. Biasanya, para wanita di suku-suku membangun rumah. Mereka menggunakan pin untuk mengumpulkan cabang bersama-sama. Kemudian para wanita akan menginjak bangku untuk menahan cabang-cabang di tempatnya. Ikat mereka bersama-sama dengan tali. Di suku Gobata, orang-orang sangat bersatu karena lingkungan tempat tinggal sangat sulit. Sulit untuk bertahan hidup jika semua orang tidak bekerja sama. Sementara beberapa wanita mengikat atap, bagian lain dari wanita akan mengambil tikar jerami pra-anyaman dan menyebarkannya secara merata di atas rumah. Tikar jerami ini dapat melindungi dari angin dan hujan. Ini juga melindungi terhadap radiasi ultraviolet yang intens di Afrika. Tentu saja, ada juga pelindungan privasi pribadi. Setelah rumput tertutup, wanita membuat tempat tidur dari cabang. Bingkai tempat tidur yang terbuat dari tongkat. Dengan cara ini, ketika orang tidur di atasnya, mereka akan aman dan tidak akan runtuh. Tempat tidur yang terbuat dari ranting yang sudah disiapkan akan dibuat. Kasur yang terbuat dari ranting ini memiliki ketangguhan dan bantalan beban yang sangat baik. Setelah tempat tidur dibuat, aku akan membuat kelambu untuk tempat tidur. Kelambu juga terbuat dari pohon dan kulit binatang. Mengikat cabang ke kayu menggunakan metode bangunan. Kemudian sebarkan kulit di tengah sebagai kain di sekitarnya. Pendekatan ini menjamin privasi dan keamanan pemilik rumah. Setelah semuanya selesai, sebuah ranting dan rumah gulma baru dibangun. Gopatas akan merayakan show di rumah yang baru dibangun. Mereka sudah tinggal di rumah cabang seperti ini selama beberapa generasi. Rumah yang murni, alami, dan bebas polusi ini memberi Gobata rasa aman dan sejahtera. Mereka tidak perlu khawatir tentang hipotek. Semua bahan yang digunakan untuk membangun rumah dibuat di tempat. Mungkin persalinan adalah satu-satunya kerugian mereka. Semakin sederhana, semakin bahagia. Jika itu kamu, kau bisa terbiasa dengan rumah yang terbuat dari dahan dan rumput liar ini. Ikuti saya untuk melihat lebih banyak tindak lanjut yang menarik.